Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi lingkaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lingkaran? Dan apa sih unsur-unsur yang termasuk dalam lingkaran? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, silahkan siapkan buku dan alat tulismu. Dan dengarkanlah penjelasan Ibu dengan penuh semangat, oke? Berbicara mengenai lingkaran, lingkaran sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, pada roda sepeda atau roda motor atau roda mobil berbentuk lingkaran dan kebanyakan jam juga membentuk lingkaran. Pada makanan juga ada donat, ada pizza berbentuk lingkaran, dan pada permainan ada permainan biang lala dan ada juga permainan hula hoop. Nah, masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk lingkaran yang sering sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lingkaran itu? Nah, lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Maksudnya bagaimana sih? Yuk kita cek animasinya ya. Nah, berdasarkan pengertiannya, terdapat suatu titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu. Misalkan, Ibu punya suatu garis dengan panjang tertentu. Garis ini sebagai penanda apakah benar terdapat suatu titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik atau kumpulan titik yang lain. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, jika kita perhatikan itu jaraknya sama terhadap titik yang berada di tengah. Sehingga kumpulan titik-titik ini itu akan membentuk yang namanya lingkaran. Nah, berdasarkan animasi ini, Ibu harapkan anak-anak bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan lingkaran. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada yang namanya titik pusat, busur, kemudian ada jari-jari, ada yang namanya diameter, kemudian yang kelima ada tali busur, yang keenam itu nanti ada apotema, ketujuh ada juring, dan kedelapan nanti ada tembereng. Oke, nah kedelapan ini akan kita bahas satu per satu. Oke, nah yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk yang titik pusat. Oke, titik pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Contohnya nih, pada lingkaran ini ada titik merah. Titik merah itu merupakan titik pusat lingkaran. Jadi, jika Ibu beri nama titik ini adalah titik O, ya, jika Ibu beri nama dia titik O, maka lingkaran ini titik pusatnya berada di titik O. Nah, nama lingkaran ini kita sebut sebagai lingkaran O. Bisa ya? Jadi titik pusatnya itu menandakan nama suatu lingkaran. Contoh lagi nih. Ada terdapat suatu lingkaran dan titik pusatnya itu adalah titik titik pusatnya adalah titik P. Nah, karena dia titik pusatnya titik P, maka nama lingkaran ini adalah lingkaran P. Bisa ya? Sesuai dengan titik pusatnya. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jari-jari. Jari-jari atau kita simbolkan dengan R itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lengkungan lingkaran. Nah, R itu adalah radius. Jadi kita cek ya, katanya dia itu menghubungkan titik pusat dengan titik yang berada pada lengkungan lingkaran. Nah, misalnya pada lengkungan lingkaran Ibu punya titik A. Jadi garis yang menghubungkan antara pusat lingkaran dengan
titik A itu kita sebut sebagai jari-jari dan kita simbolkan dengan huruf R. Selanjutnya, pada lengkungan lingkaran ibu punya titik B. Nah, garis yang menghubungkan antara titik pusat O dengan titik B itu adalah jari-jari. Selanjutnya lagi, ibu punya ada titik C nih pada lengkungan lingkaran. Jadi garis yang menghubungkan antara titik pusat O dengan titik C itu adalah jari-jari. Dari sini kita dapat OA, OB, OC itu merupakan jari-jari lingkaran, di mana pada satu lingkaran itu jari-jarinya atau panjang jari-jarinya itu adalah sama. Misalkan OB itu panjangnya 2, maka OC juga panjangnya 2. OA pun juga panjangnya 2. Kalau OC-nya 3, maka si OB-nya juga 3. Seperti itu ya. Jadi panjang suatu jari-jari pada satu lingkaran itu nilainya sama. Bisa ya anak-anak? Oke, sekarang kita bahas mengenai diameter. Diameter disimbolkan dengan huruf D. Nah, diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, di sini tadi pada jari-jari itu yang kita hubungkan hanya satu titik. Jadi pada diameter ini yang dihubungkan dua titik ya. Misalkan ibu punya titik A dan juga titik B. Nah, garis yang melalui titik B dan titik A, jika kita perpanjang, maka dia akan melalui titik pusat, titik O. Nah, kalau dia melalui titik pusat, maka ini kita namakan sebagai diameter. Nah, bagaimana jika ibu punya titik P dan juga punya titik Q? Ibu hubungkan dengan suatu garis, apakah ini merupakan diameter? Tidak, karena apa? Karena ingat syaratnya, dia harus melalui titik pusat, barulah dikatakan sebagai diameter. Maka garis PQ itu bukanlah diameter. Jadi yang diameter itu garis AB karena melalui titik pusat. Seperti itu. Nah, bisa ya anak-anak? Dari sini kita dapat OB, panjang OB itu merupakan jari-jari. OA itu juga jari-jari. Nah, dari sini kita dapat maka untuk panjang diameter itu adalah OB ditambah OA, R ditambah R sama dengan 2 kali jari-jari. Ya, benar ya. R ditambah R maka hasilnya D, diameter. Ya, bisa ya anak-anak? Nah, dari sini dapat juga untuk R atau jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Benar nggak? Iya. R itu adalah setengah dari diameter. Coba biar anak-anak paham lagi, kita cek contohnya ya. Ada tabel jari-jari dan ada juga tabel diameter. Misalnya, nih jari-jarinya adalah 6 cm. Kalau jari-jarinya 6 cm, maka diameternya berapa? Nah, maka diameternya adalah 2 kali jari-jari, 12 cm. 6 dikali 2. Nah, selanjutnya jika diameternya adalah 100, maka jari-jarinya berapa? Ingat rumusnya apa? Jari-jari itu adalah setengah dari diameter, maka setengah dari 100 adalah 50 cm. Seperti itu. Bisa ya anak-anak? Pasti bisa. Oke, kita lanjut, yaitu mengenai busur lingkaran. Busur lingkaran merupakan garis lengkung pada lengkungan lingkaran dan merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, busur pada lingkaran itu terbagi dua, yaitu busur besar dan busur kecil. Nah, contohnya nih, ibu punya ada titik A dan juga punya titik B. Nah, katanya ini merupakan busur itu adalah garis lengkung. Maka garis lengkung A ke B itu seperti ini. Ini kita namakan sebagai busur lingkaran. Nah, di sini katanya ada busur besar atau busur mayor dan ada busur kecil. Untuk yang bertanda merah ini A ke B itu kita sebut sebagai busur minor atau busur kecil.
kecil. Sedangkan untuk yang lengkungan berwarna hitam, busur AB juga namanya ya. A sampai ke B itu busur besar atau busur mayor. Tahu ya membedakannya mana busur kecil dan mana busur besar. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengenai tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, ini dia lengkungan lingkaran, misalnya ini ada lengkungan AB busur lingkarannya. Maka tali busurnya adalah yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Garis ini, garis hijau ini itu namanya tali busur. Nah, bagaimana jika Ibu punya titik M dan titik N nih? Oke. Sedangkan ini kita tahu ini gambar apa nih? Garis MN melalui titik pusat. Ini adalah diameter. Apakah ini juga tali busur? Iya, ini juga merupakan tali busur. Nah, di mana diameter itu merupakan tali busur yang terpanjang. Bisa ya anak-anak? Ini juga namanya tali busur. Tali busur MN namanya. Oke, paham sampai sini? Pasti paham. Baik, kita lanjut materi kita mengenai tembereng. Oke, tembereng adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ingat ya, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, garis merah ini, garis AB, ini merupakan tali busur. Dan lengkungannya itu merupakan busur. Katanya tembereng itu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, yang berwarna kuning ini kita namakan sebagai tembereng atau daerah tembereng, luas tembereng. Seperti itu ya anak-anak. Nah, lanjut yaitu juring. Juring itu adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Itu kalau juring. Ya, misalnya Ibu punya titik L dan punya titik K. Nah, OK itu merupakan jari-jari. Kemudian OL itu juga merupakan jari-jari. Nah, busurnya adalah busur KL. Nah, yang dibatasi oleh busur KL dan dua jari-jari ini, jari-jari KO atau OL, ini merupakan daerah juring. Ya, bedakan antara tembereng dan juring ya. Kalau tembereng itu busur dan tali busur, kalau juring dua jari-jari dan busur lingkaran. Seperti itu anak-anak. Nah, yang terakhir kita bahas yaitu mengenai apotema. Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, pada lingkaran ini terdapat titik pusat atau titik O. Dan ada titik P dan titik Q. Garis PQ itu merupakan tali busur. Jadi apotema katanya apa? Garis terpendek antara, berarti antara titik pusat dan tali busur yang terpendek. Ya, yang terpendek itu adalah jika kita hubungkan garis dari titik O ke garis PQ itu haruslah membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Misalkan Ibu buat ke sini, itu masih panjang. Jadi dia haruslah membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Atau nama lainnya dia harus tegak lurus. Seperti itu anak-anak. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Terdapat 8 unsur lingkaran. Nah, agar anak-anak Ibu lebih paham lagi, coba anak-anak kerjakan latihan berikut. Nah, berdasarkan gambar di samping, isilah tabel berikut ini. Yang warna hijau apa namanya? Yang kuning apa namanya? Silahkan anak-anak Ibu sekalian isi pada tabel yang masih kosong. Oke? Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu atas perhatiannya. Dan Ibu harap anak-anak bisa paham dan mengerti mengenai apa yang telah Ibu jelaskan. Oke? Terima kasih.